saya akan menerangkan materi tentang kesetaraan gender yang diberikan oleh dosen saya. Nah, apakah kalian mengetahui teman-teman tentang kesetaraan gender itu sendiri? Kesetaraan gender itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup seorang perempuan di dunia maupun di Indonesia. Di beberapa negara masih saja perempuan tidak mendapatkan tempat yang setara. Masih banyak kesalahpahaman tentang gender itu sendiri. Kesalahan gender ini timbul akibat belum adanya pengetahuan secara utuh tentang kesetaraan gender di kalangan masyarakat yang secara menyeluruh atau secara utuh kepada masyarakat. Maka dengan kurangnya pengetahuan tentang kesetaraan gender ini banyak bermunculan diskriminasi terhadap teman-teman perempuan kita, mau di kalangan pekerja, di pendidikan. Ini sangat merugikan bagi teman-teman perempuan kita. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi di setiap konvensi dunia dan menandatangani deklarasi internasional. Ini salah satu gerakan nyata pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesetaraan gender perempuan. Beri aplaus untuk pemerintah Indonesia. Nah, apa saja bukti nyata pemerintah Indonesia, teman-teman? Nah, saya akan memberitakan ke teman-teman. Dalam konvensi ILO, Indonesia melahirkan Undang-Undang RI nomor 80 tahun 1957. Nah, kemudian ada lagi dalam konvensi hak politik perempuan di New York, dan dibentuknya Undang-Undang nomor 68 tahun 1958. Nah, ada lagi Undang-Undang nomor 7 tahun 84 mengenai hak asasi perempuan dalam International Convention of Elimination of All Form of Discrimination. Maaf kalau belepotan, teman-teman. Saya segera boleh ya. Jangan terprovokasi sama sosialisasi. Nah, ada lagi dalam konvensi dunia keempat tentang perempuan di Beijing, Cina pada tahun 1985. Ada lagi Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM, dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 mengenai PKDRT, dan yang terakhir, nah teman-teman, Permen PPA nomor 6 tahun 2015. Nah, ini bukti nyata pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia. Dan setelah adanya undang-undang yang lahir dalam setiap konvensi internasional, perempuan berhak diperlakukan adil dan sama di ruang publik. Ingat itu. Dan mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang lebih kompleks. Ingat satu hal, teman-teman, perempuan itu tidak lemah. Bila teman laki-laki mendukung perempuan, mereka akan menjadi kuat. Perempuan yang lemah akan menjadi kuat bila didukung oleh pria yang kuat, maka akan menimbulkan kekuatan yang sangat kuat dalam kalangan masyarakat, teman-teman. Nah, ingat, intinya adalah tidak ada penindasan bagi kaum perempuan untuk semua hal. Nah, salah satu contohnya, posisi perempuan di masyarakat harus sama dengan laki-laki, teman-teman. Kedua, mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. Ketiga, tidak diperlakukan kasar. Keempat, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. Nah, yang kelima, mendapatkan ruang untuk berpolitik. Nah, ini yang mungkin sangat penting bagi perempuan. Dan yang terakhir, memiliki hak kepemilikan yang sama. Ini kadang bermunculan yang keenam ini mengenai masalah tanah. Nah, dengan kurangnya pemahaman tentang gender, saya akan mengulas secara singkat tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender. Pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Ini ialah salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang berusaha untuk menciptakan kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum, seperti dalam aktivitas demokrasi, dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia ini. Ini adalah suatu fakta, teman-teman. Meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini, sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara atau dunia ketiga, misalnya kalau ada, dimanapun perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak hukum, sosial, dan ekonomi.
Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan pemerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memperdayakan masyarakat atau semua orang, perempuan dan laki-laki, untuk mengentaskan diri-diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, begitu teman-teman. Kemudian pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional, sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM, dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik tua maupun muda, teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman ulasan singkat saya mengenai kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender memberikan penghargaan, kesempatan pada perempuan dan laki-laki menentukan keinginannya dan menggunakan kemampuannya secara maksimal dalam berbagai bidang. Tidak peduli apakah dia seorang ibu rumah tangga, presiden, buruh pabrik, pegawai karyawan swasta atau pegawai negeri sipil. Apabila kondisi-kondisi tersebut tidak terjadi pada dirinya, maka dia tidak dapat dikatakan telah menikmati adanya kesetaraan gender, teman-teman. Nah, dengan demikian jelas bahwa kesetaraan gender adalah isu dan tanggung jawab kita bersama semua, teman-teman, mau laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender bukanlah sebuah ambisi kaum perempuan untuk menyingkirkan kaum laki-laki, akan tetapi ini adalah sebagai cara untuk memanusiakan manusia. Tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi, teman-teman. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian mengenai kesetaraan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, make